Mereka lupa, dulu juga waktu mereka pertama menikah sama juga. Konflik antara mertua dan menantu adalah hal yang banyak dialami oleh pasangan-pasangan. Khususnya kita di Indonesia dengan budaya kekerabatan yang erat. Walau dalam beberapa hal nih sebenarnya termasuk kategori kepo ya. Dan masih banyaknya juga Pak Sutri yang memilih tinggal di rumah mertua indah karena pertimbangan faktor ekonomi dan anak. Sebagian besar orang-orang yang mengalami konflik mertua menantu ini adalah terjadi pada mertua perempuan dengan menantu perempuan. Nah, saya menemukan setidaknya ada 5 hal yang dapat memicu pertengkaran keluarga antara mertua dan menantu ini, yaitu heran, hilang, harapan, habit, dan heritage. Ya, ada 5. Heran, ini bicara tentang ketidakpuasan orang tua akan pilihan anak. Heran ya, kenapa sih dia memilih si Anis? Padahal kita pikir dia lebih cocok loh sama si Jennifer, kata seorang ibu kepada suaminya. Mereka sedang membicarakan si sulung yang baru saja mengutarakan akan menikahi Anis, pacarnya. Walau sebelumnya sih ia menjalin hubungan cinta dengan Jennifer, tapi itu kan udah masa lalu. Dan sekarang ia ingin meminang Anis sebagai istrinya. Kejadian seperti ini kan sangat familiar ya. Orang tua punya sudut pandang berbeda, punya pendapat yang berbeda dengan anaknya. Nah, tapi bagaimanapun kan yang akan menikah adalah si anak. Jadi orang tua pun akhirnya mengizinkan sang anak menikahi pujaan hatinya itu. Ketidakpuasan orang tua akan pilihan anak ini kadang dapat tersimpan di hati orang tua, terus muncul sewaktu-waktu si menantu ini melakukan kesalahan. Kesalahan kecil bisa jadi besar. Kesalahan besar bisa kembali meledak, membuat sang mertua ingat-ingat lagi, ini salah nih, keliru nih milih dia itu. Ya, terus kalau orang tuanya nggak tahan, terucaplah kata-kata yang menyakitkan kepada anak ataupun menantunya. Ketidakpuasan ini juga seringkali muncul pada sang menantu gagal menjadi menantu yang diharapkan oleh si mertua. Yang kedua nih ya, gila, orang tua itu kehilangan anaknya saat mereka menikah. Kalau Anda sering mengikuti upacara pernikahan secara agama maupun secara adat, biasanya ya, momen yang paling mengharukan itu saat kapan coba? Nah, biasanya saat sang ibu memeluk putra atau putrinya ke hari itu. Momen ini biasanya berderai air mata, baik dari sang mama, sang putri, dan juga akhirnya para undangan yang menyaksikan momen haru itu ya. Seorang ibu sudah melahirkan, bersusah payah membesarkan sang anak, akhirnya harus berpisah dan memberikan sang anak kepada pasangannya untuk kemudian dijaga, dirawat oleh pasangannya seumur hidupnya. Ya, menangis karena kehilangan anaknya. Sering juga dikatakan bahwa seorang ayah itu akan kehilangan anak perempuan yang melihat sosoknya sebagai hero di dalam hidupnya. Sedangkan seorang ibu kehilangan anak lelaki yang sudah diurusnya dari kecil. Karena kadang-kala anak lelaki itu tidak mampu mengurus dirinya, bahkan sampai dewasa. Saat seorang ayah kehilangan anak perempuannya, dalam hatinya ia berkata, ini anak perempuanku yang sudah kujaga sejak dia lahir. Jaga dia baik-baik ya. Kalau kamu melukainya, awas kamu. Kalau seorang ibu kehilangan anak lelakinya, dalam hatinya ia berkata, ini anak lelakiku yang dari lahir sudah kususui dan sudah kurawat. Kuperhatikan kebutuhannya. Dia kumasakkan makanan kesukaannya. Kuberikan baju bagus yang membuatnya ganteng. Rawat dia ya, baik-baik. Awas kalau kamu membuatnya kurus atau berpakaian lusuh. Kembali lagi saat sang menantu melakukan kesalahan atau gagal melakukan satu hal, rasa marah dan kesal muncul di mertuanya nih. Aku tidak menyerahkan anakku untuk kau sakiti. Aku tidak menyerahkan anakku untuk terlunta-lunta. Kadang-kala hal ini juga hiperbolik sih sebenarnya. Karena orang tua yang sangat mengasihi anak, gak mau anaknya terluka, gak mau anaknya terlunta sedikit. Ketiga, harapan sang mertua yang tidak terpenuhi maksudnya. Kedua hal yang tadi kita bahas membawa kita kepada problem ini, yaitu harapan dari mertua yang tidak terpenuhi di dalam diri sang menantu. Sebenarnya lebih tepatnya katanya adalah kurang terpenuhi ya sebenarnya ya. Dan harapan-harapan ini seringkali tidak terungkap. Kalau terungkap kadang-kala harapannya nggak realistis. Misalnya, dia harus selalu masak untuk anakku. Dia harus selalu menjemput anakku kalau pulang kerja. Anakku seumur hidup nggak boleh pegang sapu. Anakku tidak boleh terluka. Padahal dalam pernikahan itu konflik itu sebenarnya normal dan penting untuk hubungan mereka. Walau dalam prosesnya salah seorang bisa menjadi terluka. Ya. Orang tua suka lupa bahwa menantu mereka itu masih amatiran. Pengalaman rumah tangganya nihil waktu pertama kali menikah. Sedangkan mereka, para orang tua, udah punya pengalaman mungkin 20 tahun, 30 tahun. Mereka lupa, dulu juga waktu mereka pertama menikah sama juga. Jadi suami dan istri yang amatiran sama. Yang berikutnya nih habit ya.
kebiasaan yang berbeda. Ini khusus bagi Pak Sutri yang tinggal di rumah mertua indah. Atau terbalik ya, mertua yang tinggal di rumah pasangan. Jangankan orang tua, suami istri kita pun punya kebiasaan yang berbeda dengan kita. Kadang-kala kita itu jadi kesel, gemes gitu rasanya ya. Tapi karena hubungan suami istri relatif lebih intim, problem habit biasanya bisa ditoleransi daripada habit dengan orang tua yang tinggal serumah. Bayangkan, Gen X tinggal sama kita yang Gen Z atau Gen Y. Perbedaan-perbedaannya menyolok. Kebiasaan-kebiasaan mertua seringkali sulit diterima oleh menantu. Kalau anak biasanya udah biasa. Nggak lagi mempermasalahkan habit orang tua mereka loh. Ya. Habit yang menyangkut kebiasaan mengurus diri sendiri masih bisa ditoleransi. Tapi konflik biasanya mulai muncul pada saat si baby lahir. Kebiasaan mendidik orang tua jauh berbeda dengan kita. Ditambah lagi dengan orang tua milenial masa kini, udah syarat dengan informasi dari berbagai sumber tentang bagaimana parenting yang baik. Sekali beda dengan cara jadul ya. Mama membesarkan kamu dari dulu dengan cara seperti ini, toh kamu tetap jadi orang kan? Nah, ini ucapan yang sering terlontar dari mertua yang menjaga cucu mereka. Habit dalam mengurus anak kecil, selain karena beda generasi yang berbeda, sumber informasi yang berbeda, sering juga diperparah karena tanggung jawab yang berbeda. Zaman dulu, mereka sebagai orang tua kita punya tanggung jawab penuh mendidik kita. Tapi, rasa tanggung jawab sebesar itu yang dulu ada, kini sudah tidak ada lagi di pundak mereka sebagai kakek dan nenek. Toh, tanggung jawab mendidik anak-anak memang sebenarnya ada di pundak kita kan, sebagai orang tua. Kakek, nenek di masa tua mereka membutuhkan rasa kasih sayang, baik dari anak maupun dari cucu. Mereka akan sulit menerapkan disiplin sesuai dengan standar yang dibutuhkan dalam pendidikan cucu mereka. Nah, gak heran, masalah anak makan permen aja bisa jadi konflik antar mertua dan menantu. Nah, ini yang terakhir ya, heritage. Budaya mertua dan menantunya beda. Warisan budaya yang dipegang mertua dan menantu bisa berbeda, khususnya kalau terjadi pernikahan antar suku, antar etnis, antar agama. Ini bisa menjadi sensitif ya, terutama yang pernikahan antar etnis atau agama yang punya konflik historis. Ya. Dalam pernikahan, latar belakang tadi seringkali ada di bawah sadarnya orang tua dan berimbas saat si menantu melakukan kesalahan. Atau mungkin juga bukan menantunya, keluarga besan yang melakukan kesalahan, kena juga itu. Tidak jarang kesalahan yang dimaksud sebenarnya merupakan salah paham dan hanya beda budaya, beda adat tentang norma yang berlaku ya, khususnya norma sopan santun sebenarnya. Terus bagaimana solusinya konflik mertua menantu? Saya sering menjelaskan sebelumnya bahwa dalam menghadapi konflik mertua menantu nih, yang paling penting bagi suami istri adalah stay on the same team. Anda dan pasangan harus selalu dalam tim yang sama dalam menghadapi orang tua atau mertua Anda. Inilah kunci keberhasilan rumah tangga Anda. Bukan berarti Anda harus membela istri Anda waktu istri Anda salah ya, bukan. Tapi Anda harus berada di tengah dan tidak membiarkan orang tua maupun Anda sendiri ya menyalahkan atau menghardik sang istri di depan orang tua. Ingat, pasangan Anda udah dewasa. Mungkin secara norma kesopanan memang masih di bawah gitu ya, grade-nya itu di bawah orang tua. Tapi karena orang dewasa pasti punya pertimbangan, pasti punya pemikiran yang harus dihargai. Nah, sekarang saya ingin bicara dari sisi orang tua. Adalah perlu sekali menyadari bahwa setelah menikah, hubungan yang terpenting dari anak kita adalah anak dengan pasangannya, bukan anak dengan kita lagi. Ia harus membela pasangannya. Ia harus ada di sampingnya, bukan lagi ada di samping orang tuanya. Kita sebagai orang tua harus mencamkan bahwa anak kita bukanlah milik kita. Ia milik Tuhan dan dirinya sendiri. Sejak lahir, ia hanyalah titipan Tuhan yang harus kita jaga, kita pelihara, sampai ia dewasa, sampai ia mandiri. Setelah menikah, kini gilirannya untuk mengalahkan dunia. Melepaskan anak Anda dan mempercayakannya kepada orang lain adalah keputusan yang paling sulit, tapi sekaligus keputusan yang termulia bagi Anda. Hargailah setiap keputusannya, karena ia sudah dewasa. Kalau ada sesuatu yang salah, berdampak buruk, memang ia yang harus menanggung akibatnya, bukan Anda. Ia harus bertanggung jawab atas segala pilihan-pilihannya, bukan lagi orang tua. Dan dengan berpikir seperti ini, sebenarnya Anda sedang membantu anak Anda menjadi seorang dewasa yang penuh dan berguna bagi masyarakat. Satu-satunya masalah rumah tangga yang pada anak boleh diintervensi adalah kalau ia meminta pertolongan Anda. Mungkin ia sudah tidak mampu mengatasinya. Atau kalau terjadi KDRT. Nah, saat itu kehadiran orang tua sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan sang anak.